Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ruslan dengan nomor induk mahasiswa 1927041029. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai aliran fluida tentang konsep dasar dan karakteristik aliran. Yang pertama adalah perubahan parameter aliran dalam waktu dan tempat. Parameter aliran seperti kecepatan, tekanan, dan kerapatan yang akan memberikan ciri pada gerakan atau karakteristik aliran, di mana pada dasarnya gerakan atau karakteristik aliran berubah sesuai dengan waktu dan tempat. Dengan adanya perubahan parameter terhadap waktu dan tempat, maka tipe aliran dibagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama adalah tipe aliran tetap, yaitu suatu aliran yang parameter alirannya tidak berubah menurut waktu. Dalam hal ini, keadaan aliran dan kecepatan aliran tidak berubah menurut waktu atau dapat dianggap tetap dalam suatu waktu tertentu. Yang kedua adalah aliran tidak tetap, di mana pada aliran tidak tetap adalah suatu aliran yang parameter alirannya berubah menurut waktu. Yang ketiga adalah aliran seragam, di mana aliran seragam adalah aliran yang dimana parameter alirannya tidak berubah menurut tempat. Contohnya, aliran di saluran dengan catatan tidak ada pengaruh pembendungan atau terjunan dan tidak ada penyempitan ataupun pelebaran yang ekstrim pada saluran tersebut. Yang keempat adalah aliran tidak seragam, di mana aliran tidak seragam yaitu parameter alirannya berubah terhadap tempat. Contohnya yaitu aliran saluran dengan catatan ada pengaruh pembendungan atau turunan dan ada pengaruh penyempitan ataupun pelebaran pada saluran tersebut. Ketetapan dan keseragaman dari aliran tidak harus terjadi secara bersamaan. Terdapat 4 kombinasi ketetapan dan keseragaman yang mungkin akan terjadi. Yang pertama adalah aliran tetap seragam. Suatu aliran dikatakan aliran tetap seragam apabila parameter kedalaman aliran tidak berubah menurut waktu dan tempat. Yang kedua adalah aliran tetap tidak seragam. Satu aliran dikatakan aliran tetap tidak seragam apabila parameter kedalaman aliran tidak berubah menurut waktu dan parameter keadaan aliran berubah menurut tempat. Aliran ini dapat dijumpai pada aliran lambat laun dan aliran berubah dengan cepat. Yang ketiga adalah aliran seragam tidak tetap. Suatu aliran dikatakan aliran seragam tidak tetap apabila parameter kedalamannya berubah terhadap waktu dan tidak berubah terhadap tempat. Yang keempat adalah aliran tidak seragam dan tidak tetap. Suatu aliran dikatakan aliran tidak seragam dan tidak tetap apabila parameter kedalamannya berubah terhadap waktu dan berubah terhadap tempat. Aliran ini dapat kita jumpai pada saluran terbuka. Suatu pola aliran adalah suatu karakteristik dari garis-garis di dalam batas alirannya yang disebut dengan garis-garis arus. Garis arus adalah suatu garis lurus atau melengkung yang dibentuk oleh gerakan partikel cairan sedemikian sehingga garis singgung pada tiap-tiap titiknya merupakan vektor kecepatan pada titik tersebut. Arah kecepatan menyinggung garis lurus tersebut, maka tidak akan ada aliran yang memotong garis tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan memisahkan suatu aliran dari suatu tangki melalui suatu lubang di salah satu sisinya seperti pada gambar di samping. Pada gambar di samping ditunjukkan sketsa pada 5 titik pada posisi yang berbeda-beda, yaitu posisi A, B, C, D, dan E. Karena tidak ada aliran yang akan menembus dinding dan dasar tangki yang
kedap air, maka semua garis lurus yang berada di dekat dinding harus sejajar dengan batas kedap air tersebut. Oleh karena itu, faktor kecepatan D dan E pada gambar di samping sejajar dengan dasar dan dinding saluran selama partikel cairan bergerak pada arah garis lurus tersebut. Maka perpindahannya sejauh ds mempunyai komponen dx per dx, dy, dan dz, dan mempunyai arah dari vektor kecepatan yang mempunyai komponen kecepatan u, v, dan daerah x, y, dan z. Selanjutnya adalah pipa arus. Pipa arus adalah sekumpulan garis-garis arus yang diawali dan diakhiri dengan lengkungan tertutup seperti tampak pada gambar di samping. Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat aliran yang masuk atau memotong pipa arus tersebut kecuali yang masuk dari ujungnya yang merupakan lengkungan tertutup tersebut. Selanjutnya adalah lintasan arus. Lintasan arus adalah suatu garis yang menunjukkan lintasan dari gerakan partikel-partikel cairan yang mengalir karena partikel-partikel cairan bergerak pada arah garis singgung, garis lurus, maka di dalam aliran tetap di mana pada garis-garis arusnya tertentu, lintasan arus akan berimpik dengan garis arus. Aliran satu dimensi adalah aliran di mana parameter-parameter aliran dapat dinyatakan sebagai fungsi dari waktu dan tempat pada satu arah koordinat saja. Sedangkan aliran dua dimensi adalah aliran di mana parameter-parameter aliran merupakan fungsi dari waktu dan jarak di dua koordinat ruang, misalnya x dan z saja. Sedangkan aliran tiga dimensi dalam arti bahwa parameter aliran berubah dalam tiga arah koordinat, yaitu x, y, dan z. Aliran laminer adalah aliran fluida tanpa arus turbulen atau pusaran air. Partikel fluida mengalir atau bergerak dengan bentuk garis lurus dan sejajar. Sedangkan aliran turbulen adalah aliran fluida yang partikel-partikelnya bergerak secara acak dan tidak stabil dengan kecepatan berfluktuasi yang saling interaksi. Dalam mekanika fluida, bilangan Reynolds adalah rasio antara gaya inersia terhadap gaya viskos yang mengkuantifikasikan hubungan kedua gaya tersebut dengan suatu kondisi aliran tertentu. Bilangan ini digunakan untuk mengidentifikasi jenis aliran yang berbeda, misalnya laminer, turbulen, atau transisi. Bilangan Reynolds merupakan salah satu bilangan tak berdimensi yang paling penting dalam mekanika fluida, seperti halnya dengan bilangan tak berdimensi lain, untuk memberikan kriteria untuk menentukan dinamik similitude jika dua pola aliran yang mirip secara geometris. Mungkin pada fluida yang berbeda dan laju aliran yang berbeda pula memiliki nilai bilangan tak berdimensi yang relevan. Keduanya disebut memiliki kemiripan dinamis. Dari beberapa percobaan yang dilakukan oleh Reynolds, diperoleh kesimpulan bahwa jika bilangan Reynolds kurang dari 2300, itu merupakan aliran laminer. Jika bilangan Reynolds sama dengan 2300, itu merupakan aliran transisi. Sedangkan jika bilangan Reynolds lebih dari 2300, itu merupakan aliran turbulen. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.